أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Himayah, rahimakumullah. Semoga senantiasa dirahmati Allah dan diberkahi hidupnya. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa. Kita berjumpa kembali dalam kajian Islam Himayah atau kasih. Jazakumullah khairan pada sahabat Himayah yang senantiasa mengikuti program ini setiap hari Selasa. Dan bagi yang baru bergabung, kami ucapkan ahlan wa sahlan. Kami informasikan bahwa kajian Islam Himayah ini adalah kajian rutin yang kita adakan setiap hari Selasa melalui Zoom dengan pemateri yang berbeda setiap pekannya. Untuk pekan pertama, seperti pekan ini, kita membahas tentang tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa bersama Ustadz Abdul Somad. Untuk pekan kedua, kita membahas tema tentang keluarga Islam bersama Ustadz Akhlis Marzuki. Dan pekan ketiga kita membahas tema tentang tadabbur ayat-ayat Al-Quran, khususnya kisah Nabi Musa bersama Ustadz Abdul Khalid. Dan pekan keempat kita membahas tema psikologi Islam bersama Ustadz Hidayat Maghribi. Alhamdulillah, siang ini kita sudah kehadiran narasumber tetap kita, yaitu Ustadz Abdul Somad. Kami akan sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tema tentang kiat-kiat ketika galau melanda, Ustadz ya. Ya. Insya Allah. Ini kalau kita perhatikan memang istilah galau itu sekarang pun sudah banyak variasinya, Ustadz ya. Ya. Ada yang istilahnya overthinking. Ya. Ada lagi yang istilahnya tuh apa ya? Sekarang ada istilah FOMO, Ustadz ya. FOMO itu itu fear of missing out. Oh gitu. Jadi itu akronim itu fear of missing out. Itu biasanya untuk orang-orang yang takut takut kudet, kurang update. Oh, itu satu level di atas overthinking berarti. Oh gitu Ustadz ya. Ada Enggak, level FOMO itu. tadi FOMO berarti di atas lebih overthinking dong. Nah, kurang tahu nih Ustadz. Anda nggak pernah ngerasain soalnya. Jadi ada istilah seperti itu. Jadi yang intinya sebetulnya kembali lagi pada masalah kejiwaan Ustadz ya. Ketika orang merasa insecure, nah ini juga termasuk istilah insecure ini. Nah ini kita akan membahas bersama Ustadz Abdul Somad bagaimana kita mengenali penyakit-penyakit tersebut dan juga bagaimana kita bisa mengatasinya Ustadz ya. Ya. Tentu saja dengan sudut pandang Islam Ustadz ya. Baik, kami persilakan Ustadz. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Berbicara tentang galau ataupun tentang galau dan kesedihan ya sebenarnya, karena tema ini mukaddimahnya atau prolognya pernah kita bahas pada pekan lalu, cuma belum sampai kepada kiat-kiatnya. Jadi sedikit saya review kepada jamaah yang hadir pada siang hari ini atau pada pagi hari ini terkait masalah galau dan kesedihan. Kegalauan itu lebih kepada perkara-perkara yang memang akan dihadapi di kemudian hari. Tadi mungkin jadi overthinking, jadi FOMO tadi, kemudian jadi insecure kan. Sebenarnya itu kan perkara-perkara yang dia khawatirkan tentang perkara yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Gitu. Dia takut. Nah, kayak misalnya yang terbaru nih, orang-orang takut akan resesi tahun 2023. Iya, padahal belum tentu kita sampai di 2023 kan. betul. Nah, tapi karena ketakutan-ketakutan itu menimbulkan kegalauan dalam jiwa. Nanti gimana 2023? Nanti bagaimana kita begini, gimana barang pada mahal, nanti bla bla dan sebagainya. Padahal sesuatu yang di hadapan kita itu, kalau emang Allah berkehendak sampai kepada kita, maka pasti akan sampai. Nah, makanya ini diantara kiat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kita meyakini dulu bahwasannya takdir Allah itu niscaya gitu. Jadi memang pasti. Jadi kedatangan apapun yang menimpa diri kita itu adalah bagian daripada takdir yang sudah Allah tetapkan atas diri kita. Senangnya, susahnya, bahagianya, sengsaranya, senangnya, sakitnya, sehatnya, sakitnya. Karena gini, yang sering saya sampaikan adalah banyak orang itu menganggap ujian Allah itu hanya ketika sakit. Ya enggak? Iya, kita merasa kita perlu Allah ketika kita sakit. Benar nggak? Banyak orang ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit, dalam keadaan terjepit, dia baru ingat Allah. Dan dia menganggap itu ujian dari Allah. Padahal
ketika dia sehat, ketika mereka senang, ketika mereka bahagia, itu juga ujian Allah. Masya Allah. Iya kan? Jadi takdir Allah itu yang menimpa kita, senangnya, susahnya itu ujian Allah. Itu takdir dari Allah. Jadi jangan kita lupa sama Allah ketika senang. Ketika senang bahkan kita menganggap seperti yang Qarun sampaikan, qala innama utitu an ilmin indi. Saya dapatkan ini karena kemampuan yang saya punya. Karena keahlian yang saya dapatkan, karena skill yang saya miliki. Nah, ternyata karakter ini kan masalah dalam jiwa manusia. Jadi ketika dia senang, ketika dia berkuasa, Fir'aun ketika dia berkuasa, dia mengatakan, qala ana rabbukumul a'la. Ya kan? Tapi ketika dia tenggelam, amantu bi rabbi Harun wa Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Atau dalam ayat yang lain, saya beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang menyangka atau banyak orang menganggap ujian dari Allah itu hanya ketika susah, ketika sempit, ketika terjepit. Tapi ketika senang, ketika bahagia, ketika dia dalam keadaan lapang, dia lupa. Itu juga bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika seseorang meyakini bahwasanya takdir Allah ini pasti akan menimpa dia, maka setidaknya dia akan bersiap untuk menghadapi apapun kemungkinan yang akan dia hadapi di masa yang akan datang. Maka kegalauan adalah sesuatu yang diterima seseorang ketika ingin menghadapi esok hari atau masa yang akan datang. Sebaliknya kesedihan, ya itu biasanya untuk hal-hal yang sudah berlalu. Ya, patah hati misalkan, ditinggal orang yang dia cintai, atau kemudian ya kehilangan pekerjaan dia yang kemarin, gitu kan? Jadi dia terus kepikiran. Makanya misalkan dilarang untuk kemudian meratapi hal-hal yang sudah berlalu. Nah, tapi itu kan dinamika dalam kehidupan. Jadi sedih, senang, ya, kemudian galau, lapang dan seterusnya itu dinamika dalam kehidupan yang pasti akan menghampiri kehidupan kita. 1 atau 2 kasus itu pasti akan menimpa kita. Kenapa? Karena ini adalah sebuah keniscayaan, maka dia tidak luput dari manusia manapun. Tidak terkecuali. Bahkan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kegalauan itu menimpa bukan kepada orang-orang misalkan, wah dia kosong jiwanya, dia lemah. Bukan. Jadi memang itu adalah bagian dinamika hidup yang menimpa semua manusia, tidak terkecuali. Solehnya, tolehnya, mukminnya, kafirnya, penguasanya, rakyat jelatannya, para nabinya dan pengikutnya, semua mengalami fase galau dan sedih dalam kehidupannya. Masya Allah. Berarti yang menentukan itu sebetulnya apa yang digalaukan itu saat ini. Nah, apa yang digalaukan itu? Iya. Kalau galau semua pasti akan merasakan. Semua akan merasakan itu. Gitu. Cuman apa yang dirasakan dengan kegalauan itu dan kemudian bagaimana cara penyikapan kegalauan itu. Maka Rasulullah SAW itu beliau pernah merasakan galau. Gitu. Bahkan kalau kita mau mengurutkan satu persatu keadaan Nabi hari-hari di mana beliau galau, itu akan kita temui banyak sekali. Karena Nabi itu kan sallallahu alaihi wasallam beliau itu kan orang tua. Beliau juga seorang suami. Beliau juga seorang pemimpin masyarakat. Beliau juga panglima perang. Beliau juga presiden katakan, ya kan? Pemimpin kaum muslimin pemimpin negara. Artinya sebagai seorang ayah, beliau pernah punya masalah dengan kematian anak-anaknya yang dia cintai. Ya kan? Anak-anaknya laki-laki semua meninggal dunia. Abdullah, Qasim, ya, sama siapa satu lagi? Ibrahim itu meninggal dunia. Tentu sedih sebagai seorang ayah. Ya kan? Sedih, galau. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah engkau bersedih. Iyalah, kata Nabi. Saya juga manusia, punya hati. Mata punya hak untuk menangis. Hati punya rasa untuk bersedih. Dan itu adalah hal yang fitrah. Nah, dalam hadis itu Nabi ingin menunjukkan kepada kita seolah-olah bahwasan itu lumrah. Kamu menangis itu ditinggal mati orang kamu cintai. Nabi kan sedih. Luar biasa. Galau ketika ditinggal wafat oleh istrinya yang beliau cintai, yaitu Khadijah. Sebagai seorang suami, beliau sedih. Beliau galau, istrinya meninggal dunia. Pamannya, ya, padahal pamannya non-muslim, tapi meninggal dunia. Tapi beliau sedih. Kenapa? Beliau pembela Islam. Istrinya pembela Islam. Saat itu sampai digelari dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Berarti kan saat itu Nabi sedang menghadapi kesedihan yang luar biasa dengan apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Ditinggal mati istrinya, ditinggal mati pamannya, kemudian diisolasi oleh kaumnya selama 3 tahun, bukan main-main, 3 tahun. Artinya memang itu adalah sebuah dinamika kehidupan yang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, terpaksa atau tidak, kita akan menemuinya dalam kehidupan kita, apapun bentuknya. Makanya tadi yang saya sampaikan, yang pertama,
adalah kita meyakini dulu bahwasanya takdir itu pasti akan menimpa kita. Nah, dengan seperti itu kita akan bersiap ketika suatu saat hal-hal yang membuat diri kita itu galau, sedih, pasti akan menghampiri kita. Ya, lanjut Ustaz. Kita lanjut ya. Iya Ustaz. Nah, jadi itu tadi yang pertama. Terkait masalah kegalauan seorang, bahwasan itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya bahwasannya kegalauan setelah kita tahu bahwasannya galau dan sedih itu adalah bagian daripada dinamika kehidupan kita, hal yang pasti akan menimpa kehidupan kita, maka kemudian yang kita harus perhatikan adalah cara menyikapi ketika kegalauan itu melanda. Setelah kita tahu bahwasan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kita harus perhatikan adalah bahwasannya apa yang menimpa kita itu tidak akan lama. Tidak akan lama. Maksudnya kehidupan kita ini kan selama 40 tahun kita hidup, gitu kan? Susah terus kan nggak mungkin. Iya, iya. Antum misalkan sekarang udah 40 tahun misalkan. Iya. Sampai udah. Udah. Antum misalkan sudah 40 tahun. Nah, selama 40 tahun itu apa kehidupan antum tuh flat gitu kan enggak? Enggak. Mesti zigzag kan? Mesti zigzag. Kadang senang, kadang susah, kadang sakit, kadang sehat, kadang kita sedang dalam keadaan lapang, kadang sempit. Nah, ibarat roda yang berputar, maka kadang di atas, kadang di bawah. Ibarat malam, sepanjang-panjangnya gelap malam, pasti akan menemui fajar. Sepanjang-panjangnya usia kita akan menemui kubur. Gitu. Artinya, itu semua tidak akan lama. Bahkan yang menarik adalah, dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menyampaikan tentang ahlul bala wa ahlul afiyah. Jadi disebutkan ada dua golongan manusia yang di surga nanti itu ada ahlul bala yang itu tiba-tiba diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala melampaui ahlul afiyah. Kemudian sang ahlul afiyah ini apa ahlul bala ahlul afiyah itu? Ahlul afiyah adalah orang-orang mukmin yang selama hidup di dunia itu hidupnya flat tanda kutip, dalam artian tidak mendapatkan musibah yang berat gitu. Artinya yang sampai membuat dia terpuruk. Gitu. Kan kita lihat ada orang hidupnya flat aja, nggak terlalu, kalaupun dia naik nggak terlalu tinggi, kalau dia jatuh tidak terlalu rendah. Gitu. Ada ahlul bala. Ahlul bala ini yang sepanjang hidupnya dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan susah. Ya, menurut menurut kita dalam pandangan manusia. Ketika ahlul afiyah melihat ahlul bala ini yang ditimpa musibah itu diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka mempertanyakan. Ya kan? Ya Allah, siapa mereka? Kenapa mereka mendapat keistimewaan sedemikian rupa? Kata Allah, mereka itu disebut dengan ahlul bala. Dia sama-sama beriman, sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mengamalkan ahlul syurga, ahlul jannah. Cuman yang membedakan adalah mereka bersabar di atas ujian sepanjang aku berikan kepadanya musibah. Seperti para pelarian, para pengungsi misalkan Palestina, pengungsi Suriah, pengungsi Rohingya, pengungsi Uighur yang sampai hari ini stateless, nggak punya warga negara. Rohingya juga begitu. Ke Bangladesh diusir, ke Thailand diusir, ke Malaysia diusir, ke Indonesia diusir. Terombang-ambing di lautan. Dan sepanjang hidup tidak merasakan kenikmatan dalam artian seperti kita manusia normal. Dia hidupnya di kota, di sebuah desa, tapi dalam keadaan terisolasi misalkan. Sepanjang hidupnya. Nah, kita hanya meminta kepada Allah, nasallallahu afiyah, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu tidak akan menimpa kita. Tetapi kita perlu ketahui bahwasanya kalaupun kita berada pada kondisi terpuruk, kalaupun kita dalam keadaan sakit misalkan, dalam keadaan susah, sadari dan yakinilah bahwasannya waktunya tidak akan panjang. Nggak akan lama. Tadi saya sampaikan di awal, gelapnya malam, sepanjang apapun malam dia akan menemui fajar. Artinya kegelapan hidup kita, ya, misalkan kita khawatirkan resesi nanti, berapa lama? Saya sampaikan kepada teman-teman, Ustaz, gimana nanti resesi? Gak usah pusing, gak usah khawatir, gak usah antum galau. Kenapa? Kita udah melewati pandemi 2 tahun. Iya kan? Kita nggak tahu nih pandemi berapa lama kan? Iya, kita nggak tahu pandemi berapa tahun. Berapa bulan, setahun, 3 bulan orang mulai goncang. Setahun tiba-tiba sebagian kehilangan arah. Ya kan? Dan bagi orang mukmin ternyata tidak sebagai orang mukmin. Semua makhluk Allah ternyata masih hidup sampai hari ini. Setelah 2 pandemi, anak, antum, teman-teman yang ada di sini, semua masih hidup. Artinya, Allah memberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah bahkan binatang melata di muka bumi ini, rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Loh, kita sudah melewati 2 tahun, bahkan hampir 3 tahun
nggak ada penghasilan bulanan yang selama ini dijadikan gantungan bagi sebagian manusia. Kan orang dulu mikir, wah gimana kalau saya nggak ada kerjaan, bagaimana saya hidup, bagaimana saya makan. 2 tahun kita diuji sama Allah, praktis itu nggak ada pekerjaan, semua perusahaan bankrupt, bangkrut, semua kemudian pendapatan anjlok, ya kan? Bahkan pusat pemerintahan pun juga menurun, tapi kita masih hidup, gitu kan? Artinya ternyata rizki itu memang hal yang niscaya. Kalau gaji bisa jadi kita nggak dapat tiap bulan, tapi rizki Allah itu Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya itu yang menarik ketika kita meyakini bahwasannya musibah yang menimpa kita tidak akan lama, maka kita tidak akan mengkhawatirkan itu. Selama hidup di dunia ini, ya kita akan menghadapi hal-hal yang kita suka atau kita tidak suka, yang kita cintai atau kita benci, itu hal yang niscaya. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah meyakini itu takdir Allah. Pasti, sampai Nabi SAW pernah bersabda, al-imanu bil qadar, ya, yudhibul ham wal hazan. Kata Nabi SAW, siapa saja meyakini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman tentang takdir Allah, maka itu akan menghilangkan ham wal hazan, akan menghilangkan kegalauan dan kesedihan dalam hidup. Kemudian yang kedua, bahwasannya itu adalah perkara yang tidak akan lama. Menimpa kita, waktunya nggak akan panjang gitu loh. Sepanjang-panjangnya masa hidup di dunia ini pasti kita akan merasakan perubahan, nggak akan melulu pada kondisi itu. Kemudian yang ketiga, bahwasannya apa yang menimpa kita pada hari ini itu kondisinya tidak jauh lebih sulit. Ya. Artinya level kesulitannya, level musibahnya itu jauh di bawah level ujian orang-orang terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu. Ya. Jadi kalau kita seperti Nabi SAW pernah bukan dipertanyakan ya, tapi para sahabat tuh pernah merasa galau karena kita ini kan beriman kepada Engkau, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kita berada dalam kondisi terus ditindas ya Rasul? Ya kan, para sahabat kan pernah bertanya kepada Nabi tentang hal itu. Kita ini kan di atas kebenaran, tapi kenapa kemudian kita tuh selalu ditindas? Kita tuh nggak pernah ditolong Allah ibaratnya. Ya. Kemudian kata Nabi, loh bersabar, kita ini belum seberapa. Karena umat-umat terdahulu bahkan nabinya itu mengalami penyiksaan yang digergaji dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gitu ya. Itu sampai sedemikian rupa. Artinya apa? Artinya ternyata bahkan pada masa Nabi pun, Nabi menganggap yang kita terima hari ini belum seberapa dibandingkan dengan orang terdahulu. Ada yang disetrika dengan api punggungnya, ya, ada yang kemudian digergaji dari atas sampai bawah, ya, ada yang kemudian dimutilasi. Ya, kita kan baru menghadapi penyiksaan, ya, kemudian persekusi bahasanya. Nah, kalau para nabi dan para rasul, orang-orang soleh terdahulu menghadapi musibah dan ujian yang panjang dalam memperjuangkan agamanya atau dalam menjaga keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah, maka kita sebagai manusia akhir zaman tentu jauh lebih layak untuk mendapatkan hal yang serupa. Apalagi kita berada pada kondisi akhir zaman. Yang kata Nabi SAW, fitanan kaqitan ilailil mudhlim. Yang fitnahnya itu seperti malam yang gelap gulita. Samar segala hal itu dalam pandangan kita. Mana yang benar, mana yang tidak, itu tidak jelas dalam pandangan sebagai manusia. Maka di awal Nabi mengatakan kepada kita, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Ya. Jadi kuncinya apa? Kuncinya ya tetap beramal, tetap berbuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kondisi apapun kita, yakinlah bahwasanya level kesulitan yang menimpa kita itu jauh lebih rendah daripada level yang pernah Allah timpakan kepada orang-orang soleh terdahulu. Ya, tadi saya sampaikan, misalkan Rasulullah SAW, ya, beliau seorang ayah ditinggal mati anaknya. Sebagai seorang suami, beliau ditinggal mati istrinya. Sebagai seorang tokoh masyarakat, beliau dituntut untuk memikirkan warganya. Beliau kan punya pengikut para sahabat. Memangnya Nabi nggak sedih ketika sahabatnya disiksa? Sedih. Ya, ketika Nabi melihat keluarga Yasir itu, Nabi itu sampai ya tidak bisa berkata-kata, speechless gitu loh. Maksudnya, saya nggak bisa apa-apa. Nabi cuma mengatakan apa? Sabrun ala Yasir, inna mu'idukumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kamu dijanjikan untuk kalian itu surga. Nabi nggak bisa berbuat apa-apa. Itu tanda Nabi itu sedih, galau. Saya tuh sebagai pimpinan kalian tuh nggak bisa berbuat apapun terhadap musibah yang menimpa kalian. Nabi bisa mengatakan sabrun ala Yasir, inna mu'idukumul jannah.
Saking nggak bisa Nabi berbuat apa-apa. Itu kan luar biasa. Nah, kita tuh belum sampai seperti itu. Jadi Nabi sebagai seorang pemimpin masyarakat punya pengikut dengan sahabatnya, beliau sedih. Ya. Kemudian ketika beliau berhijrah, beliau sedih kan, bagaimana sahabat-sahabat saya yang belum bisa berhijrah. Betul, memikirkan tiap hari bagaimana sahabatnya disiksa, diintimidasi, dipersekusi, dan bahkan ada satu keluarga itu, Suhail bin Amr dengan siapa abangnya, Suhaib atau Suhaib saya lupa, ada dua orang itu yang kemudian dipenjara, dipasung oleh keluarganya karena keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya level kita itu masih di bawah ya. Nah, dan apa yang menimpa Nabi adalah hal yang memang satu hal yang mesti beliau lalui untuk menjadi pengajaran kita sebagai umatnya. Kalau Nabi mengalami seperti itu sebagai seorang ayah, ditinggal mati patah hati, beliau sedih, ditinggal mati orang dia cintai, memikirkan sahabatnya, beliau galau. Bahkan ketika beliau jadi presiden menghadapi omongan-omongan atau menghadapi hoax yang dilontarkan oleh orang-orang munafik. Beliau menghadapi kebencian dari orang munafik. Beliau menghadapi permusuhan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik kafir Quraisy ketika itu. Artinya Nabi SAW itu orang yang sampai Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Dalam surah Al-Hijr itu, dan sungguh Muhammad kami mengetahui na'lamu annaka yadiqu sadruk, dada kamu itu sempit atas apa yang mereka katakan, ya kan? Tentang mereka mengatakan tentang kebohongan Nabi, ya. Tentang Nabi itu tukang sihir, disebut orang gila, kemudian disebut sebagai ajaran sesat dan seterusnya. Jadi Nabi bersedih. Artinya ada hal-hal yang membuat Nabi juga galau, ada hal-hal yang membuat Nabi juga bersedih. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang membuat dirimu itu, atau hari terberat apa yang pernah engkau terima dalam sepanjang hidupmu selain perang Uhud?" Ya. Karena perang Uhud kan Nabi kehilangan Hamzah bin Abdul Muthalib pamannya, kehilangan orang-orang sahabat-sahabat yang beliau cintai, kehilangan para pendekar-pendekarnya lah ibaratnya gitu. Kehilangan sahabat-sahabat yang beliau cintai, yang membela beliau siang dan malam, sampai kemudian beliau hanya tinggal beberapa gelintir orang mengevakuasi beliau dari tempat yang luar biasa, padang Uhud ketika itu. Ya. Tidak hanya sampai di situ, selain itu juga karena mungkin ketidaktaatan dari sebagian pasukan yang Nabi perintahkan memanah, sehingga akhirnya bagi kita sebagai orang yang melihat saat itu, sudah kita kalah perang, kalau boleh kita katakan begitu. Kemudian kita juga mengalami bagaimana sedih kan ketika seseorang itu berharap mereka mentaati pembicaraan kita, tiba-tiba mereka tidak mentaati. Kita sedih. Apa yang salah dengan Anda itu? Atau apa yang salah dengan saya sehingga kamu tidak mau mendengarkan omongan saya? Kan itu menimbulkan kesedihan tersendiri. Ditambah lagi dengan wafatnya orang sahabat-sahabat kerabat yang beliau cintai. Nah, tentu bagi pandangan kita saat itu adalah keadaan terpuruk yang paling sampai titik nadir lah yang pernah Nabi rasakan. Maka Aisyah bertanya, hari terberat apa yang pernah engkau rasakan? Ya, selain perang Uhud, selain kejadian di Uhud ketika itu. Nabi mengatakan, saya pernah suatu kali datang berdakwah ke Taif untuk menyampaikan Islam. Tapi kemudian mereka itu menolak dakwahku. Saat itu aku dalam keadaan murung. Ketika mendapat penolakan itu, Nabi itu sampai bersedih, ya, galau, sampai beliau itu berjalan tidak tentu arah, ya, sampai di daerah namanya Qarnun Sa'alib, ya, yang itu jaraknya lumayan lah kalau untuk jalan kaki kita tuh mungkin dari sini sampai ke Pondok Gede gitu. Tiba-tiba kita jalan nggak fokus gitu. Karena galau, nggak mikir udah pokoknya karena ditolak udah Nabi jalan aja, pergi aja begitu. Sampai kemudian beliau tersadar karena di hadapan beliau ada nampak langit yang muram gitu ya. Maksudnya langit yang gelap gitu kan, seolah-olah mau turun hujan tapi nggak hujan. Ternyata di situ malaikat Jibril sedang menghadang beliau dan mengatakan, wahai Muhammad, engkau dapat salam dari Rabbmu. Kemudian saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengirimkan malaikat Jibal. Ya, malaikat gunung. Ya, karena sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang kaummu katakan terhadap dirimu. Intinya menyakiti hati Nabi lah. Intinya membuat Nabi itu galau.
Gitu. Maka kemudian datanglah malaikat gunung menyapa beliau dengan salam dan kemudian mengatakan, wahai Nabi, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi semua perintahmu. Bahkan kalau kemudian engkau perintahkan dua akhbasyain itu, dua gunung yang ada di hadapan beliau itu untuk dibalikkan, dilimpahkan atau ditimpakan kepada kaum di Taif ketika itu, maka aku siap melakukan itu. Tapi apa kata Nabi? Kata Nabi, tidak, jangan engkau lakukan itu. Bahkan saya berharap nanti dari tulang sulbi mereka itu ada lahir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi yang sulit itu, kondisi yang sangat terpuruk itu, ya kita tahu level Nabi yang sudah sampai sedemikian rupa sehingga membuat beliau itu murung, ternyata tidak membuat beliau itu kehilangan arah. Itu yang penting. Nah, lalu bagaimana kita yang kemudian levelnya belum seperberapanya dengan Nabi SAW dan para sahabatnya? Artinya lebih layak lagi untuk kemudian kita itu tidak bersikap seolah-olah kita tuh nggak punya Tuhan. Karena kita yakin level kita di bawah mereka. Artinya ujian kita juga mesti di bawah mereka. Lalu bagaimana caranya biar kita kemudian bisa lapang dengan apa yang kita terima? Ya kita pelajari sirah-sirah mereka. Kita pelajari bagaimana Rasulullah SAW menghadapi semua ujian tersebut. Bagaimana kita melihat sahabat Bilal bin Rabah ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakan batu. Ya saat ini tadi jam 9 udah panas luar biasa pas tadi kita jalan ke sini ya. Kemudian dalam kondisi panas di padang pasir ya, kemudian diikatkan tangan kita, diterlentangkan, kemudian ditimpakan batu. Saat itu Bilal hanya mengatakan ahad. Dia yakin itu ujian dari Allah. Jadi level kita belum seberapa dengan apa yang diterima oleh keluarga Ammar bin Yasir ya, yang kemudian waliyadzubillah ya, Sumayyah adalah syahidah pertama dalam Islam yang itu ditusuk dari bawah sampai ke atas dengan tombak dengan cara seperti itu. Yasirnya harus diikat melalui empat arah mata angin, kemudian ditarik dengan kuda sehingga tercerai-berai. Nah, level yang seperti itu kan mungkin tidak akan sampai kepada kita. Lalu kenapa harus membuat kita galau berkepanjangan? Lalu mengapa membuat kita tuh harus patah hati terus-menerus? Kenapa membuat diri kita itu susah untuk move on? Gitu loh. Padahal ujian yang menimpa kita itu belum seberapa dengan ujian yang mereka terima. Maka Nabi pernah mengatakan dalam satu sabdanya, Inna idhamal jaza ma idhamal bala, kata Nabi. Sesungguhnya besarnya pahala atau besarnya balasan yang akan diterima seorang hamba itu berbanding lurus dengan besarnya ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Fa inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Dalam riwayat yang lain, Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Artinya, kalau kemudian Allah itu mencintai seorang hamba, Allah pasti menguji mereka. Ya, jadi kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, maka siap-siap diuji. Untuk memastikan, fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin, dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwasannya dia itu mengatakan beriman kemudian tidak diuji? Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Padahal Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannal ladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, untuk memastikan siapa di antara mereka itu yang benar imannya dan siapa yang berdusta. Nah, padahal ujian musibah yang timpakan kepada kita itu adalah satu hal yang pasti dan kemudian untuk memastikan, menguji kecintaan kita kepada Allah. Karena Nabi mengatakan tadi, sesungguhnya Allah Ta'ala kalau mencintai seseorang atau mencintai satu kaum, ibtalahu, pasti Allah akan menguji mereka. Maka dilanjutkan, faman radiyah falahu ridha. Siapa saja yang kemudian ridha dengan ketetapan Allah atas musibah yang menimpa dirinya, falahu ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahu sukh. Dan siapa saja yang kemudian dia murka, nggak terima, benci dengan apa yang Allah berikan kepadanya, falahu sukh, dia juga akan mendapatkan hal yang sama, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi setelah kita memahamkan 3 hal tadi Ustaz ya, bahwa takdir itu pasti. Terus masalah yang kita hadapi itu pasti ada jangka waktunya gitu. Waktunya. Dan yang ketiga, ujian kita itu nggak sebanding dengan orang-orang soleh terdahulu. Gitu ya. Nah, setelah itu apa Ustaz yang setelah kita pahamkan itu dalam diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan setelah itu Ustaz? Nah, yang harus kita lakukan adalah tentu banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang tadi saya sampaikan dalam surah Al-Hijr ya, itu dari ayat 3-4 ayat terakhir ya.
ayat 3 ayat terakhir 97, 98, 99. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Dan sungguh kami telah mengetahui dadamu itu sempit karena apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka sebarkan fitnah-fitnah terhadap Nabi dan para sahabatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Maka bertasbihlah kamu kepada Allah dan jadilah orang-orang yang bersujud. Ya. Jadi para ulama menyebutkan tasbih di situ maksudnya adalah berzikir. Fasabbih bihamdi rabbik. Maka banyaklah berzikir. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk apa? Meminta keistiqomahan, meminta keteguhan hati, meminta agar kemudian dilapangkan dada dalam ketika ditimpa musibah. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menemani Rasulullah SAW pernah meriwayatkan dan mengatakan, saya itu menemani Nabi selama 8 tahun lebih kurang. Dan selama itu sering sekali dia mendengar Nabi itu mengucapkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubn wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Itu 8 hal yang beliau mintakan. Tetapi yang sering didengar oleh Anas bin Malik adalah Nabi sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat ham wal hazan, dari sikap galau dan kemudian bersedih. Ya, tentu beban Nabi jauh daripada beban yang kita miliki kan. Nabi seorang ayah, seorang imam, pemimpin masyarakat, panglima perang, ya. Kemudian juga Nabi itu presiden. Tentu beban yang beliau terima itu jauh lebih besar daripada beban yang kita terima. Kita paling apa sih? Paling masalah rumah tangga. Ya kan? Paling kita dengan mertua, dengan orang tua, atau dengan anak-anak kita. Udah sampai di situ saja. Kalau kita punya perusahaan, ya ditambah dengan perusahaan kita. Tapi itu semua adalah hal-hal yang jauh daripada beban yang Nabi terima. Makanya Nabi merasa perlu untuk kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah terkait meminta perlindungan dari sifat ham dan hazan. Karena kalau sifat ham dan hazan ini berterusan menimpa seseorang, jadi susah move on, akhirnya tidak produktif. Ya. Kalau sifat galau ini terus-menerus kita pelihara ini kepada jamaah juga yang hadir pada pagi hari ini, kalau kemudian sikap ini diteruskan dan kita dan bahkan sebagian menikmati maksudnya, ada orang-orang yang kemudian menikmati kegalauan itu, maka jadi tidak produktif. Dia meratapi yang kemarin-kemarin. Makanya dalam Islam itu dilarang kita, wah kalau kemarin saya begini, mesti nggak akan begini. Wah kalau seandainya dulu saya tuh ikut begini, pasti sekarang nggak akan jadi begini. Wah kalau seandainya saya dulu begitu, mesti sekarang tidak begini. Nah, kalimat seandainya itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Makanya ya sudah, yang berlalu sudah, biarkan berlalu. Memang sampai kamu pada titik ini, itu sudah Allah takdirkan. Kamu tidak mengambil dulu seperti itu, memang sudah jalannya begitu. Kamu dulu nggak mengambil itu, karena memang harus seperti ini sekarang. Buat merasakan, kadang saya berpikir, kita pada kondisi ini sebenarnya Allah menginginkan agar kita itu segera kembali kepadanya. Ya. Karena dalam satu ayat disebutkan, Zaharal fasadu fil barri wal bahr, dalam surah Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi Allah timpakan musibah di daratan dan di lautan itu liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar Allah menimpakan kepada mereka dan manusia itu merasakan sebab akibat yang mereka lakukan, yaitu perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Artinya kita nggak perlu seandainya saya begini, dulu saya seandainya begitu, nggak perlu seandainya. Itu pintu masuk setan, sehingga membuat kita semakin galau dan semakin lupa akan hakikat diri kita yang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kamu kepada Allah, ingatlah kamu kepada Allah. Allah inginkan memang kita berzikir kepada Allah, kembali kepada Allah. Kita melafazkan atau kita kemudian melazimi doa-doa zikir pagi dan petang. Sebenarnya kan kita sedang ingin menyerahkan dan menyandarkan seluruh urusan kita kepada Allah. Ketika kita keluar dari rumah tadi, misalnya kita berdoa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ini sebenarnya kalimat tawakal itu didepankan oleh Allah. Nabi itu mengajarkan kepada kita tuh minta tawakal kepada Allah itu di depan. Sehingga ketika kamu keluar berikhtiar, kamu sudah menyerahkan semua kepada Allah. Baik dan buruk yang kita terima di perjalanan nanti, sudah kita sadarkan sama Allah. Oh, kamu udah berdoa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kan begitu doanya. Artinya, kita bertawakal kepada Allah, ya Allah saya pengen keluar nih. Saya pasrahkan semua urusanku kepada Engkau ya Allah, baik dan buruknya.
senang dan sedihnya, bahagia dan sengsaranya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya bagiku dan kekuatan, ya. Kecuali hanya milik engkau. Ya, kita sudah bagus pakai helm, pakai ini, jalannya juga pelan-pelan, ditabrak dari belakang, ya kan? Ada aja gitu maksudnya musibah itu. La haula wala quwata illa billah, karena memang kita tidak punya kekuatan itu. Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah kamu kepada Allah. Artinya banyak berdoa sama Allah. Banyak ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasrahkan semua kepada Allah. Ya, makanya dalam keadaan senang pun kita diminta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Sulaiman ketika kemudian ya tentu warganya ketika itu shock ya. Nabi Sulaiman itu punya kemampuan yang luar biasa, mengendalikan angin, mengendalikan jin, mengendalikan hewan-hewan, bahkan bisa berbicara dengan bahasa mereka. Nah, ketika pada suatu saat Nabi Sulaiman itu bisa memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan mimbarnya atau kerajaannya atau singgasananya Bilqis itu ke depan beliau dalam sekejap mata, ya. Ketika beliau ditakjubi orang atau kemudian orang heran dengan apa yang kemampuan beliau seperti itu, maka Nabi Sulaiman mengatakan, qala hadza min fadli rabbi. Ini semua datang dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua untuk menguji aku, apakah aku termasuk hamba yang syukur atau hamba yang kufur. Nah, Nabi Sulaiman itu sangat sadar 1000% bahwasannya kondisi dia hari ini itu semua dari Allah. Gitu. Makanya kita punya contoh teladan, mau jadi penguasa, ada Nabi Sulaiman, mau jadi orang kaya, ada Nabi Sulaiman. Tapi kita juga punya contoh yang buruk, ya, penguasanya ada Fir'aun, ya, orang kayanya ada Qarun. Dia lupa berzikir sama Allah ketika dalam keadaan lapang. Nah, kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ketika dalam keadaan diuji, lapang maupun sempit, maka berzikirlah kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Dan jadilah orang yang senang bersujud. Maksudnya, bersujudlah kepada Allah. Salatlah kepada Allah. Perbanyak salat. Maka dalam ayatnya disebutkan, wasta'inu bis sabri was salah. Ya, innallaha ma'as sabirin. Atau, wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi banyaklah bersujud kepada Allah, memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ya, jadi perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu sholat buat apa? Minta sama Allah. Karena dalam sholat itu ada rukun yang mana atau ada ibadah sujud, yang sujud itu adalah posisi keadaan seorang hamba lebih dekat dengan Rabb-nya. Yang mana ketika seorang hamba itu berdoa dalam sujud, maka itu pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak doa ketika sujud. Ya. Dan kemudian apa? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Jadilah orang yang suka salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahilah Allah saja sampai kematian datang kepada engkau. Artinya ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah itu batasannya sampai ajal menjelang. Ya kan? Jadi kalau ditanya sampai kapan kita beribadah kepada Allah, ya sampai wafat. Nggak lama sebenarnya. Ya, kita tuh sabar menerima ujian Allah, menghadapi kegalauan dan kesedihan dalam hidup kita. Itu nggak lama. Sampai kapan? Sampai ajal menjelang. Ketika ajal sudah datang, ya sudah. Selesai kita kan. Urusan kita sudah tinggal kita perhitungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Tetap kamu beribadah kepada Allah. Tetap istiqomah. Ini Allah mengajarkan kepada nabinya. Tentu ini lebih layak lagi untuk kita. Yang bukan nabi. Yang kemudian kadang-kadang suka lepas kendali. Kadang-kadang jiwa kita itu naik turunnya cepat. Gitu ya. Kadang futur, kadang iman, kadang kuat, kadang lemah. Ya kan? Iman itu kan naik dan turun kata Nabi. Artinya sangat penting lagi atau sangat butuh lagi kita terhadap U'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ini. Ibadahi Allah saja. Jadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah sampai kita meninggal dunia. Hanya itu saja. Karena memang tugas kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, kalau perlu kita punya ibadah yang spesial, yang kalau bisa cuman kita sama Allah yang tahu. Amalan rahasia. Amalan rahasia. Makanya ada seorang tabi'in dulu atau orang salaf terdahulu yang istrinya nggak tahu kalau suaminya itu berpuasa 40 tahun. Masya Allah. Ya, saking nggak taunya. Padahal serumah. Dan dibekalin tiap hari oleh istrinya buat makan. Kan orang dulu kan biasa kan, dia ngebekali suaminya, Pak ini nanti buat makan siang Pak ya, biasa. Dibawa sama suaminya keluar, dibawa. Tapi sampai di jalan, dia sedekahkan. Istrinya taunya suami saya nggak pernah puasa.
Karena dia bawa bekal. Tapi suaminya yang dia tahu dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud kata Nabi, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Yang rajin sholat duha, kalau perlu hanya Anda dan Allah yang tahu. Ya, orang kantor nggak perlu tahu, orang rumah nggak perlu tahu. Kemudian sodako Anda tiap pagi subuh misalkan, istri nggak perlu tahu, istri tahunya Anda tuh dijatah misalkan 50.000 tiap hari. Udah 20.000 buat bensin, 20.000 buat makan seharian, 10.000 buat sodako, nggak tahu istri Anda. Tahunya kebutuhan Anda tiap hari 50.000. Cukup itu, cukup. Subhanallah, sampai nggak tahu. Apalagi puasa, sodako, bacaan Quran, ya. Atau hafalan. Orang rumah nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bang, semua manusia nggak mungkin dia itu ngabehi. Semua amalan dia ambil, nggak mungkin. Makanya ambil salah satu yang menjadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu setelah amalan wajib ya. Setelah amalan wajib. Jadi amalan wajib dia penuhi, maka ambil amalan-amalan yang lain untuk menutupi kekurangan wajib kita sekaligus menjadi amalan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bilal bin Rabah hidupnya ketika masih hidupnya dijamin Nabi masuk surga. Apa sebabnya? Menjaga wudhu kemudian sholat 2 rakaat. Iya kan? Kan orang nggak ada yang tahu Bilal. Tiba-tiba lah, Nabi pun nggak tahu kan, sahabatnya punya amalan begitu. Nggak disunahkan Nabi loh. Kan Nabi tidak mengajarkan. Nabi cuma menyampaikan setelah wudhu, sholat 2 rakaat sunnah wudhu. Sudah sampai di situ kan. Nggak tahu ternyata ada sahabat Bilal bin Rabah mengamalkan itu dan merutinkan. Sehingga hidup beliau itu dalam keadaan suci. Maksudnya tidak batal dari wudhu. Setiap batal beliau berwudhu dan kemudian sholat 2 rakaat. Kata Nabi, Lal, semalam saya tuh mendengar suara terompah kamu di surga. Ini bahasa kita hari ini ya. Ente punya amalan apa? Ya, nggak ada ya Rasul. Kecuali memang saya tuh suka menjaga wudhu. Maksudnya, setiap saya batal itu, saya selalu mengulangi wudhu saya dan kemudian saya sholat 2 rakaat. Coba itu. Kan remeh kan kesannya. Kesannya remeh loh. Tapi kita bisa nggak? Belum tentu bisa loh. Kan belum tentu kita mau keluar, batal, terus tiba-tiba kita, nggak mau sholat kok. Orang menganggap wudhu kan untuk sholat. Nah, justru Bilal menganggap, saya pengen mati dalam keadaan wudhu, suci. Gitu. Nah, ketika selesai wudhu, dia sholat 2 rakaat. Ternyata ini menjadi amalan spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ketika hidupnya saja terompahnya Bilal berarti saking khasnya kan beliau jalan itu. Saking terompahnya saja bunyi langkah terompahnya terdengar Nabi di surga. Masih hidup. Ya. Sama ketika salah seorang pemuda Nabi sedang dalam keadaan halaqah, tiba-tiba Nabi berhenti dan mengatakan sebentar lagi ada pemuda ahli surga mau datang. Wah, masuklah seorang pemuda kan. Kemudian sholat 2 rakaat, beliau ngikut kajian 3 kali berturut-turut. Abdullah bin Amru bin As kan dia heran. Siapa nih orang ini? Tiba-tiba nggak masyhur di kalangan sahabat, tapi kemudian namanya disebut sebagai ahli surga. Singkat cerita, beliau menyelidiki sahabat ini selama 3 hari di rumahnya. Akhirnya beliau mengatakan, saya itu sebenarnya nginep di rumah kamu ini nggak ada masalah dengan keluarga. Cuma saya itu heran Nabi itu menyebut kamu 3 kali berturut-turut dalam kajian ya sebagai ahli surga. Kamu punya amalan apa? Sedangkan di saat bersamaan saya menyaksikan amalan kamu tuh nggak istimewa. Maksudnya sama lah. Ya kan? Subuh kita bareng ke masjid, kalau puasa sahur kita sama-sama. Jadi nggak istimewa. Kata sahabat, ya apa yang kamu lihat, ya itulah yang saya lakukan sehari-hari. Nggak ada yang istimewa. Cuman memang saya itu setiap mau tidur, saya itu selalu berdoa kepada Allah agar mengampuni orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada saya hari itu. Amalan hati itu. Amalan hati yang memfitnah saya, ya Allah saya maafkan. Yang menzalimi saya doakan kebaikan. Saya maafkan, bersih hatinya. Ya kan? Kesannya mudah, tapi susah kan? Sulit loh. Orang memfitnah kita, nuduh kita macam-macam, tiba-tiba doa, ya Allah, tadi dia memfitnah saya sakit hati saya ya Allah, tapi hari ini ya Allah saya bersihkan. Saya maafkan dia, ya Allah, ampuni dia ya Allah. Saya ikhlas. Orang kita kadang-kadang, maafin ya saya maafkan. Ikhlas ya, ikhlas. Saya ikhlas, tapi jangan saya nggak melihat muka kamu lagi sini. Gimana ya? Ternyata amalan itu susah, amalan hati kan. Ya, sampai kemudian orang itu dijanjikan masuk surga 3 kali berturut-turut hanya masalah amalan yang kesannya sepele. Tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi jaminan dia ke surganya. Masya Allah.
Jadi setiap orang tuh punya potensi Ustaz ya. Punya Untuk potensi. amalan yang ingin dia fokuskan gitu Ustaz ya. Betul. Dan gak hanya amalan lahir saja Ustaz ya, amalan Iya, betul. hati pun Amalan hati. bernilai tinggi gitu Ustaz ya. Betul. Insyaallah. Makanya Allah memuji dan Nabi-Nya memuji kepada orang, para sahabat yang mendoakan sahabatnya dalam gaib. Maksudnya tidak bertemu kan, bro doain ya, iya gue doain. Kita ke Mekah didoain ya, saya doain kan gitu kan. Tapi kan jarang Anda doakan antum nih. Ya Allah, saya doakan Mas Aswin semoga rezekinya dilancarkan, dimudahkan. Dalam gaibnya, tidak dalam bertemu dengan antum nih. Nggak usah bilang-bilang Ustaz. Gak usah bilang-bilang gitu. Enggak. Saya dalam doa saya misalkan dalam sholat malam, saya doa, saya sebut nama antum, nama Mas Syuban, nama Mas Ihsan, saya sebut spesial. Itu kan luar biasa, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ada ya orang kayak gitu doakan orang lain kan gitu. Orang dia kadang-kadang kita untuk doa sendirinya jarang banget. Ini doanya buat orang lain, kebaikan buat sahabatnya, buat orang-orang yang meminta keturunan, buat minta istri, buat dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan luar biasa. Maka buatlah amalan yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan dengan itu menyelamatkan kita dari kegelisahan dan kesedihan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Berarti kembali lagi ke galau Ustaz ya. Intinya berarti memang galau ini harus menjadi sesuatu yang produktif Ustaz ya. Harus produktif. Galau yang produktif ya, menghasilkan amal-amal soleh gitu Ustaz. Betul. Dan ini ada beberapa kasus gitu Ustaz yang Anda temui, penyakit galau ini justru menyerang para ahli ilmu Ustaz. Ada beberapa ustadz itu yang Anda kenal juga. Mereka sebetulnya sudah tahu ilmu-ilmu ini Ustaz ya. Sudah tahu ilmu-ilmu tapi tetap saja ada gangguan syaitan gitu kan. Jadi terserang seperti anxiety gitu Ustaz ya, ketakutan yang berlebihan, kadang juga hal-hal sepele dikhawatirkan gitu kan. Nah ini kira-kira solusinya seperti apa Ustaz? Karena kalau dibilang pemahaman mereka pasti paham Ustaz ya. Nah, tapi secara pengamalan justru mereka tetap mendapatkan fitnah seperti itu Ustaz. Iya. Sebenarnya tadi ya, galau dan kesedihan yang menimpa seseorang itu kan hal yang lumrah ya, wajar. Hanya yang menjadi tercela adalah ketika itu kemudian berkelanjutan. Ya, jadi masalahnya apa? Masalahnya hanya lemahnya pegangan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke iman saat baliknya. Balik lagi ke iman. Perkara musibah itu adalah iman. Nabi itu kan kemudian menangis ya saat ditinggal anaknya, meninggal dunia. Sahabat bertanya, sudah sampai di situ saja kan? Tapi kan di sisi lain Nabi mengingatkan kepada kita untuk melarang meratapi. Gitu. Sedih-sedih nangis, air mata itu punya hak untuk mengeluarkan airnya. Ya kan? Hati punya hak untuk bersedih. Sampai di situ saja. Tidak kemudian kita berkelanjutan, tiap tahun ada peringatan, ya kemudian untuk kesedihan, ngapain? Gitu kan? Jadi kekhawatiran itu seolah-olah kita tuh nggak reda dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tadi, berarti kan dia kurang yakin 100% akan takdir yang menimpa dirinya. Bahwasanya kegalauan kita yang luar biasa ini, ketakutan kita, ya kan manusia itu paling takutnya kan hanya kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan kedudukan. Nah, berarti kalau kita sampai khawatir terhadap hal-hal ini, berarti kecenderungan kita kepada dunia jauh lebih besar daripada kecenderungan kita kepada akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Padahal kata Allah, akhirat itu jauh lebih baik untuk kamu daripada dunia, al-ula. Nah, hal ini sebenarnya kenapa dalam surah, dalam kisah Qarun itu Allah juga berfirman, ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan segala kemegahannya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih, dan Qarun keluar dari rumahnya dengan semua kemewahan dan perhiasan dan pesonanya. Dan kekayaannya lah. Kalau hari ini kita lihat di sosial media misalkan banyak sekali selebriti-selebriti yang menunjukkan kekayaannya, kendaraannya, semuanya. Ya. Kemudian qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Qala alladziina yuriduna hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Ya, orang-orang yang mencintai dunia itu mengatakan, ya Allah, wahai seandainya alangkah indahnya kalau apa yang dikasih Qarun itu juga dikasih ke saya. Artinya kecenderungan kepada dunia jauh lebih besar daripada kepada akhiratnya. Padahal dalam ayat selanjutnya, wa qala alladziina utul ilma. Ya, utul ilman yang disebutkan. Dan berkatalah orang ahli ilmu. Tapi ahli ilmu yang tentu dia beriman kepada Allah. Wa qala alladziina utul ilma wailakum. Celaka kamu. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala di sisi Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih mulia ya, liman amana wa amila salihah, untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Artinya, yang kamu lihat dari Korun itu, saat itu nggak ada seberapa besarnya. Ya, bahkan sangat kecil dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Maka kata orang ahli ilmu itu, di sisi Allah itu lebih besar dan lebih baik tentunya daripada yang kamu saksikan. Jadi kita nggak pantas kemudian menginginkan seperti yang Korun punya. Kenapa? Karena apa yang di sisi Allah jauh lebih besar. Artinya ayat ini ingin mengajarkan pada kita, harusnya kamu tuh minta apa yang ada di sisi Allah, bukan minta seperti Korun. Ya. Karena meminta seperti Korun itu sangat remeh. Dunia dan sisinya sangat remeh. Suatu ketika Nabi berjalan dengan para sahabat di daerah Aliyah di wilayah Madinah Utara. Ya. Kemudian saat itu ada domba, bangkai domba mati. Kemudian dengan keadaan domba itu tidak ada telinga, ya, cacat lah, cacat. Kemudian kata Nabi kemudian mengambil contoh, menunjuk kepada domba itu, lihat siapa yang mau membayar domba cacat ini sebanyak 1 dirham. Kata para sahabatnya, hidupnya aja kami nggak mau, karena cacat, ya kan? Lah, apalagi matinya ya Rasul. Gitu. Apa kata Nabi? Wallahi, kata Nabi, demi Allah, kamu menganggap hinanya domba ini, domba yang mati ini, sungguh keadaan dunia itu jauh lebih hina daripada domba yang bangkai ini. Seperti itu. Tapi kemudian karena kecenderungan kita dunia lebih tinggi, ini sih sebenarnya kenapa galau kita tuh suka berterusan, sedih kita tuh suka berkelanjutan. Tadi, gantungan kita kepada dunia jauh lebih besar daripada gantungan kita kepada Allah. Itu masalahnya. Itu bisa menimpa siapa saja, ahli ilmu ataupun rakyat jelata. Bahkan kadang-kadang orang awam bisa lebih kuat dan lebih sabar daripada orang-orang yang lebih punya ilmu. Ya, karena ilmu sekedar teori, ketika ditimpa musibah belum tentu bisa lebih bersabar dari mereka-mereka yang hanya bisa mengamalkan apa yang sudah mereka yakini. Jadi keyakinan kepada Allah, kepada takdir itu sangat kuat. Itu hal yang niscaya. Yang kedua adalah gantungan kita kepada akhirat harus lebih kuat daripada gantungan kita kepada urusan dunia. Dunia ini kan sebentar aja kan, rumah kita akan hancur, ya kan? Kita akan mati, anak yang kita cintai akan meninggal dunia, istri kita juga akan meninggalkan kita. Artinya tidak ada yang abadi. Kalau kita meyakini itu 100%, insya Allah kegalauan akan segera hilang dalam hidup kita. Alhamdulillah. Berarti kalau boleh disimpulkan, Ustaz, cara kita mengatasi galau ini pertama perpaduan antara ilmu, iman, dan amal. Ustaz, dan ya? amal, betul. Masya Allah. Nah ini kalau kita bandingkan, Ustaz, dengan kegalauan Nabi dan para Nabi, Ustaz, ya, berarti kita tuh harus menaikkan level galau kita, Ustaz, ya? Ya. Ya kan? Mungkin kalau kita sebagai orang awam, galaunya sekedar mungkin masalah rizki, masalah jodoh, itu saja, masalah kesehatan segala macam. Tapi kalau para Nabi tuh galaunya kan mikirin umat, Ustaz. Mikirin umat. Iya, jadi ibaratnya galaunya karena ukhrawi. Masya Allah. Sedih, pengikutnya nggak mau ikut, padahal kan dia takut nanti diazab, kan begitu sedihnya. Betul. Berarti kalau gitu kita mending pilih yang galau level tinggi aja sekalian, Ustaz. Karena ganjarannya juga lebih besar gitu. Lebih besar. Karena kan galaunya orang-orang soleh itu kan lebih kepada khawatir kalau amalannya tidak diterima, kan begitu. Lebih harusnya ke situ larinya, bukan karena hilang mobilnya, wah gimana nih besok nggak ada kendaraan buat ngisi kajian. Wah, motornya nggak ada, gimana nih? Kan padahal sopir banyak di jalan, kan tinggal order harusnya. Harusnya nggak menjadikan kegalauan gitu loh. Galau tuh ketika dia banyak ngajak ngaji orang, orangnya menolak dakwah ini, padahal dia tahu keyakinan kebenarannya, jadi galau, sedih, ya Allah. Akhirnya dia mendoakan orang tersebut. Ya Allah, kenapa dia nggak mau? Ya Allah, berikan petunjuk kepada orang tersebut. Gitu. Alangkah indahnya kalau dia bisa bersama-sama bersurga bersama, misalkan begitu. Galaunya tuh seperti itu, bukan masalah-masalah dunia. Allah alam bisawab. Baik, sahabat Himayah sekalian, kita buka sesi pertanyaan. Bagi yang menyimak melalui Zoom, silakan bisa disampaikan pertanyaannya. Namun sebelum kita... belum ada pertanyaan yang masuk juga, Ustaz, ya. Nah, sebelum... Ada satu? Atau... Ya, sebelum kita buka pertanyaan, ada yang perlu kita sampaikan dulu terkait program dakwah Himayah Foundation. Apa pertanyaannya, Bang? Pertanyaannya mana? Himayah Foundation, seperti kita ketahui bersama, sahabat Himayah sekalian, kami adalah lembaga dakwah yang memiliki fokus utama dakwahnya yaitu ke penjuru negeri, yaitu daerah-daerah kaum muslimin yang belum tersentuh oleh dakwah, khususnya di daerah pedalaman. Nah, salah satu program yang kami gulirkan itu adalah program Orang Tua Asuh Peduli Dakwah. Ya, alhamdulillah saat ini kami telah membina ada sekitar 14 anak usia SMP dan SMA yang kami ambil dari daerah-daerah terpencil
khususnya daerah-daerah yang masih minim kegiatan dakwah. Alhamdulillah kami biayai untuk mereka bisa sekolah, untuk bisa masuk pondok pesantren dan juga program-program tahfidz. Dan kami mengajak para sahabat Himayah sekalian, mari kita dukung program Orang Tua Asuh Peduli Dakwah dengan memberikan beasiswa pendidikan bagi para anak-anak kita. Infaknya dimulai dari 200.000 per bulan atau 500.000 per bulan ataupun 1 juta rupiah per bulan. Namun tentu saja ini kembali lagi pada kesanggupan para sahabat Himayah sekalian. Silakan nanti bagi yang ingin berpartisipasi mungkin bisa ditampilkan di layar. Oh ya, sudah ditampilkan di layar. Ya, di layar tertera untuk nomor rekening khusus program Orang Tua Asuh Peduli Dakwah di Bank Syariah Indonesia. Nomor rekeningnya 7158 759 777. Ya, kami ulangi. Bank Syariah Indonesia 7158 759 777. Baik. Kita lihat dulu pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saking beratnya ujian merasa dizolimi takdir. Waduh, gimana ini Ustadz? Berdosakah Ustadz? Insya Allah. Ya. Hakikatnya takdir itu tidak bisa menzalimi ya. Tapi memang itu sudah bagian kita mendapatkan kondisi seperti itu. Dalam suatu hadis Nabi mengatakan, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa-apa yang menimpa kamu itu tidak akan luput, ya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa-apa yang luput dari kamu, maka itu tidak akan menimpa dirimu. Artinya takdir yang kita terima ya itu bukan sebuah kezaliman, tapi memang itu hal yang niscaya kita terima. Cuma kadang-kadang, ini manusia ini kadang-kadang, bahkan sering kebanyakan manusia itu terlalu yakin dengan dirinya. Dia membuat perencanaan dalam hidup itu hanya berpegang kepada dirinya. Ya, jadi seperti kemarin kita sebelum pandemi kita punya hitung-hitungan, saya punya bisnis ini, udah dikeluarkan semua biaya untuk bisnis tersebut, udah matang lah. Hitung-hitungan manusia nggak ada yang gagal. Ya, tiba-tiba Allah datangkan pandemi, gitu kan. Akhirnya bisnisnya nggak jalan, uang sudah habis buat belanja semua, dan kita menganggap takdir telah menzalimi dirinya. Bukan. Karena kita menganggap kitalah sebagai penguasanya. Itu yang salah manusia itu. Sehingga ketika ada celah dari apa yang kita lakukan, kita tidak terima. Kenapa? Karena kita menyandarkan itu semua pada diri kita. Antum misalnya punya hitung-hitungan, wah pasti sukses, nggak mungkin tiba-tiba nggak sukses. Kan antum merasa ada yang salah nih dengan Allah nih. Ya, maksudnya secara hitungan kita kan nggak ada yang salah. Semua analisa SWOT sudah dia strength-nya begini, kemudian opportunity-nya begini, kemungkinan kelemahannya seperti ini, kemudian ancamannya seperti ini. Udah kita ibaratnya udah kita rancang agar ancaman tidak menguat, kemudian agar kelemahan itu menjadi pendukung daripada kekuatan, hampir 100%. Ya, itu pasti akan berhasil apa yang kita impikan. Ternyata Allah potong di tengah jalan. Karena sandaran kita kepada diri kita terlalu kuat, kepercayaan diri kita kepada diri kita terlalu kuat, sehingga menolak untuk menerima kekurangan. Kan ada tipe manusia yang menolak menerima kekurangan. Sehingga ketika ditimpa musibah kita menganggap, ini takdir tidak berpihak kepada saya. Jadi kalau berbicara menyalahkan takdir Allah, jelas ada dosa tersendiri, wallahu a'lam bishawab ya. Tetapi itu sama saja tidak menerima takdir Allah. Padahal apa yang kita dapatkan hari ini, kita terima hari ini, itu semua sudah berdasar perhitungan Allah. Dan tidak ada takdir yang Allah berikan kepada kita, kecuali itu yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Tadi, ya, saya sampaikan ayatnya, la'allahum yarji'un. Jadi gini, kenapa tadi saya bilang itu adalah karena kesalahan diri kita? Dalam ayat tadi saya sampaikan, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydinas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydinas, akibat perbuatan tangan manusia. Perbuatan tangan manusia apa yang dia lakukan sehingga membuat Allah itu menguji semua manusia? Ternyata ayat sebelumnya, ayat 40-nya, Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum, tsumma razaqakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai', kata Allah. Allah menjelaskan status dirinya. Allah lah yang telah menciptakan kamu, tsumma razaqakum, kemudian memberikan rizki kepada kamu.
Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, dan kemudian menghidupkan kamu kembali. Katakanlah, hal min syurakaikum, apakah orang-orang yang kamu syirikatkan selain Allah, apakah orang yang kamu jadikan Tuhan selain Allah itu, man yaf'alu min dzalikum min syai', bisa melakukan 4 perkara tadi itu. Artinya apa? Ternyata perbuatan tangan manusia itu adalah kesyirikan. Karena di depan Allah menyebutkan tentang status dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang mencipta, memberikan rezeki dan seterusnya, kita ambil alih. Seolah-olah kita yang memberi rezeki, seolah-olah kita yang mengatur semua urusan kita, dan tidak ada satupun tangan Tuhan di situ. Ini kan kesalahan kita. Ketika tangan Allah masuk di situ, memporak-porandakan plan kita tidak terima, dan kita menganggap takdir telah menzalimi diri kita. Padahal bukan kuasa kita. Ya, kita sudah memplankan begini, besok kita mati. Kita nggak bisa berbuat apapun. Makanya takdir yang Allah berikan kepada kita itu, kalimat di ayat 42-nya, la'allahum yarji'un, agar kamu kembali kepada Allah, agar kita tuh ingat kepada Allah. Allah tidak memberikan takdir buruk kepada kita, kecuali itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Agar kita introspeksi, ada yang salah dengan cara kamu berbuat. Ada yang salah cara kamu bergantung. Karena kalau ini terjadi apa-apa, kamu akan lost control, hilang kendali. Padahal, harusnya kamu gantungkan semua kepada Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allah alam bissawab. Jadi memang galau itu sebetulnya teguran, Ustaz ya, supaya Teguran. kita tuh hanya bergantung pada Allah. Betul, Yang 100%. layangan putus gitu, Ustaz ya. Tapi ini sudah ada yang angkat tangan, silakan bagi yang sudah angkat tangan untuk Speakernya aman nggak? dibuka mic-nya untuk bisa disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz yang Waalaikumsalam dimuliakan Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu berada dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Amin. Amin, amin. Pak Jazakallah khairan. Ustadz, Afwan, Ana mau tanya beberapa pertanyaan kalau boleh. Apabila kita kena tipu orang, apakah itu takdir? Nomor 1. Lalu nomor 2, Afwan agak di luar tema. Ana pernah lihat video dari beberapa ustadz yang mengatakan bahwa kalau berdoa itu adanya di dalam sholat. Jadi misalnya pada saat sujud kita berdoa, misalnya mendoakan orang tua, mendoakan umat muslim seluruhnya, mendoakan Palestina misalnya, atau sebelum tahiyat akhir sebelum salam. Itu katanya boleh berdoa sebanyak-banyaknya. Itu bagaimana hukumnya ya Pak Ustadz? Maksudnya apakah boleh misalnya kalau setelah tahiyat itu nanti di sebelum salam itu kita berdoa seperti ini, misalnya Allahumma aljirni minan nar 7 kali, Allahumma inni as'aluka jannah 7 kali. Itu apakah boleh demikian, dan apakah boleh mendoakan orang tua, boleh mendoakan sanak saudara, keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh umat muslim, apakah boleh dalam sholat, maksudnya sholat sunnah dan sholat wajib. Demikian Pak Ustadz. Ya, ya bisa dipahami. Ya, jazakallah khairan. Baik. Ya, silakan, Ustaz. Yang pertama, apakah kalau ditipu orang itu takdir Allah? Iya, itu bagian dari takdir Allah, karena itu bagian daripada dinamika kehidupan kita. Yang kedua, doa itu dalam sholat. Yang harus difahami, sholat itu adalah doa. Ya, jadi bukan kalau mau doa itu dalam sholat loh. Sholat itu artinya doa. Artinya dari mulai takbiratul ihram, bahkan niat saja, niat kita itu doa. Ya, jadi dari mulai doa, sholat itu artinya doa. Jadi rangkaian sholat itu isinya semua adalah permintaan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kemudian mengatakan apakah sholat itu hanya dalam doa, itu satu kekeliruan, karena Nabi menyampaikan kepada kita ada waktu-waktu yang itu diijabahi doa. Artinya kita duduk di situ sholat, habis itu kemudian kita mengangkat tangan kita berdoa kepada Allah, itu namanya berdoa kepada Allah. Ya, seperti misalkan antara azan dan iqamat, kemudian ketika imam mimbar dari khutbah pertama menuju khutbah kedua ada doa. Ya, kemudian waktu-waktu tertentu, misalkan ketika hujan turun itu berdoa. Ya, jadi berdoa itu tidak hanya waktu sholat. Tetapi kalau sholat itu berdoa, iya, karena arti sholat itu secara bahasa berdoa. Dan secara istilah juga doa, sholat itu adalah rangkaian doa-doa yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana Ustaz doa ketika sujud dan ketika di akhir sebelum kita salam?
memang itu diantara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, perbanyaklah doa ketika kalian sujud, karena saat itu kata Nabi adalah saat dimana kamu dengan Tuhan kamu itu sangat dekat. Maka doalah biar itu segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi mengajarkan sebelum salam. Maka ada doa perlindungan kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal misalkan. Boleh ditambah lagi dengan doa yang tadi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati din qahri rijal. Mau doa yang lain ibu mau tambah boleh. Ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Boleh, silahkan. Doa sebanyak-banyaknya gitu. Cuman kan kalau ibu sendirian silahkan. Nah, ini kan kadang-kadang kalau kita laki-laki terutama, kalau imam dia terikat dengan jamaah di belakang. Kalau makmum dia bagaimana imam gitu. Jadi ketika imam salam maka salamlah. Jangan kemudian karena memaksakan doa yang banyak, ya imam sampai selesai zikir keluar dia masih Allahumma inni a'udzubika Allahumma ini. Jadi cukup doa sekedarnya saja dan nggak harus 7 kali, nggak harus dengan bilangan tertentu. Jadi Umu juga harus melihat durasi ya. Kalau perlu perbanyak sholat ketika sujud, perbanyak sholat ketika menutup sebelum salam, nanti setelah sholat zikir baca lagi doa yang sama yang Umu pengenkan apapun, karena di antara waktu diijabahi doa juga doa setelah sholat. Allah alam bisawab. Jadi silahkan doa ketika sujud ataupun ketika setelah tahiyat akhir sebelum salam. Allah alam bisawab. Untuk bahasanya gimana, Ustaz? Harus dengan bahasa Oh, Arab? harus dengan bahasa Arab. Harus dengan bahasa Arab ya ya, kalau untuk ketika dalam sholat. Iya, ketika dalam sholat harus dengan bahasa Arab. Oh, enggak, insya Allah. Enggak, karena memang itu tempat-tempat berdoa. Dibolehkan, insya Allah. Allah alam bisawab. Ya, Wa jazakillah khairan. Baik, terima kasih Wassalamualaikum pertanyaan Umu. Ini ada yang angkat tangan juga, silakan. Silakan dibuka mic-nya untuk yang ingin bertanya langsung. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya tentang kegalauan Ustadz nih. Apabila galau pada saat kita ditimpa satu penyakit gitu dok. Ya. Gitu Ustadz. Sedangkan kita baru saja bertobat atau baru saja memperbaiki seluruh kesalahan-kesalahan kita gitu. Dosa-dosa kita sebelumnya. Banyak banget yang belum kita perbaiki. Bahkan hutang-hutang ibadah kita belum kita Laksanakan. laksanakan. Jadi banyak sekali kegalauan yang bisa nggak ya sampai akhir apabila kita ada sesuatu dipanggil Allah, kita sudah melaksanakan semuanya gitu Ustaz. Terima Ya. kasih. Masya Allah. Masya Allah ya. Umum misalkan ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala padahal baru bertaubat. Subhanallah. Kita berhusnuzon kepada Allah, jangan-jangan sakitnya ini memang untuk menghapuskan dosa-dosa yang lampau. Kalau Umu ikhlas menerima musibah yang Allah timpakan kepada Umu. Jadi kalau kemudian, karena sakit itu kata Nabi di antara penghapus dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Jadi kalau kemudian sakitnya kita baru hijrah, baru bertobat kepada Allah, kok tiba-tiba Allah timpakan sakit. Jangan-jangan itu cara Allah mempercepat dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, Masya Allah. Jadi bahkan para ulama itu, orang-orang terdahulu salafus saleh itu, mereka itu lebih senang menerima sakit atau musibah yang Allah berikan kepada mereka daripada sama seperti seseorang itu senang ketika Allah berikan nikmat. Gitu ya. Jadi para salafus saleh terdahulu itu sampai seperti itu. Saking ikhlasnya mereka kepada Allah dan saking pengen ketika aku nanti wafat ya Allah, yang lalu-lalu yang kemudian aku galaukan itu, aku sedihkan karena ya Allah dulu kok saya begini ya, saya tuh muka aurat, ya Allah dulu saya tuh banyak melakukan maksiat, gimana cara menghapuskan ya Allah, gitu kan? Kemudian Allah timpakan sakit, kemudian kita ikhlas, kemudian kita bersyukur dengan sakitnya tersebut, maka insya Allah itu menjadi penghapus dosa-dosa dan kekeliruan kita di masa yang lalu. Intinya berhusnuzon kepada Allah dan banyak bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi proses Umu ini misalkan bertobat kepada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan, kekeliruan, di saat bersama Allah timpakan musibah, ya, maka banyak bersyukurlah. Mudah-mudahan ini cara Allah mempercepat ya pengampunan dosa atas apa yang kita lakukan di masa yang lalu. Allah alam bisawab. Masya Allah. Ya, semoga
jawaban Ustadz ini bisa memberikan motivasi kepada Ummu ya untuk bisa semakin dekat pada Allah. Ya, jazakillah khairan. Wa jazakillah khairan. Baik, ini ada pertanyaan Ustadz, tapi di luar topik nih. Nggak apa-apa kali Ustadz ya. Ya, Assalamualaikum. Izin Waalaikumsalam. bertanya, Ana tenaga kesehatan ya. Dengan adanya pandemi ini Ana dapat insentif. Ya. Apakah ini halal? Mengingat Ana dapat bonus sementara banyak orang sakit. Ya. Sebenarnya nggak ada relasinya sih antara pendapatan antum dengan orang yang sakit gitu. Karena antum dibayar karena pekerjaan antum. Kalau antum nggak ada, orang sakit nggak ada yang nolongin. Ya, ini sebenarnya bukan masalah antum berhak atau tidak, tapi memang antum yang berhak mendapatkan itu karena memang pekerjaan antum di situ. Kalau ana yang turun, ana berdosa malahan. Saya turun nih mengobati orang yang sakit tadi. Dia sehat bukan karena saya pinter, tapi karena memang Allah berikan kesembuhan. Tapi saya jadi berdosa kalau ada apa-apa dengan si itu karena bukan keahlian saya. Jadi antum yang ada di nakes mendapatkan insentif, ya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itu hal yang antum dapatkan. Seperti pekerja-pekerja lain, kalau dia mendapatkan beban kerja lebih, maka dia akan mendapatkan lebih kan pendapatan dari kantor atau dari perusahaan tersebut. Allah alam. Insya Allah itu halal untuk antum dan banyak bersyukur kepada Allah dan juga banyak mengambil ibrah dari orang-orang yang sakit yang antum tangani. Barakallahu fikum. Iya, mungkin lebih bagus lagi kalau insentifnya disumbangkan untuk program orang tua asuh. Itu lebih utama lagi, masya Allah. Namanya juga nih ada parfum nih ya kan. Langsung iklan. Ya masya Allah. Barakallahu fikum. Ada lagi yang bertanya? Sepertinya sudah cukup Ustadz ya, ini nggak ada lagi yang bertanya. Taib, bulan depan kita masih lanjut Ustadz ya. Insya Allah. Untuk tema Tazkiyatun Nafs ini, Insya Allah. bocorannya gimana Ustadz? Di-spill sedikit. Bocoran masih tentang relasi kehidupan sehari-hari aja. Karena hari ini banyak kita itu kadang-kadang suka suka lupa diri tentang bahwasannya kehidupan kita sehari-hari ini tidak lepas dengan keadaan jiwa kita. Gitu. Jadi mau lapangnya hati kita, senangnya diri kita itu sebenarnya bukan pada berapa banyak yang kita terima dari Allah, tapi berapa banyak yang kita berikan untuk Allah. Masya Allah. Itu dia quotes dari Ustadz ya. Untuk bocoran buat materi kita bulan depan insya Allah. Kalau banyak masalah mungkin banyak yang kita tahan soalnya. Allah alam bisawab. Ya, sahabat Himayah sekalian, bagi para sahabat semua yang ketinggalan atau mungkin ingin murojaah kajian-kajian yang lain, silakan bisa berkunjung ke YouTube channel dari Himayah Foundation. Ya, ketik aja Himayah Foundation di YouTube, silakan di-subscribe. Di situ ada beberapa video-video yang kami tayangkan ulang dari kajian Islam Himayah. Jazakumullah khairan atas partisipasi dari sahabat Himayah sekalian. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari segala penyakit hati, dan Allah terima segala amal ibadah kita. Kita tutup kajian ini dengan doa kifatul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد